Oke, balik lagi di Fishcast. Satu Mikrofon, banyak cerita. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tepuk tangan. podcast ini nih. Setelah lama ya ini kembali hadir loh. Iya, Menemani teman-teman Fish. Oke. Udah berapa lama sih emang nih sebenarnya nggak podcast nih BEM Fish nih? 2 tahun kayaknya. 2 tahun. Itu ketuanya siapa aja sebenarnya? Aduh, jangan. Jangan dong. Jadi kita kumpul-kumpul di sini sebenarnya pengen bahas apa? Kenalan dulu. Jangan ini dulu ya, lupa ya kita kenalan dulu nih. Heeh. Sebenarnya kenalin dulu, nama gue Bima, gue dari jurusan Ilmu Komunikasi. Gua Nabil, gua dari jurusan Ilmu Komunikasi juga. Ya. Ada juganya. Dan gue Sultan aka Joy dari jurusan ilmu komunikasi juga. Oke. Sekelas lah kita ya. Sekelas. Kita tahu perincian nih soalnya. Perincet. Kita di sini bakal ngebahas temanya tentang pertemanan dalam kuliah. Wes. Cakep. Butuh banget ya soalnya kan kita merantau sendiri tiba-tiba. Ya jadi Apalagi kita di sini butuh gak ada support system. keluarga gitu kan. Apalagi kalau yang perantau gitu kan, ya emang bener temen tuh dibutuhin banget bro. FYI kita semua ini perantau nih sebenarnya. Perantau. Perantau habis. Mau jauh dari rumah. Ya. Sebelum berangkat kayaknya kita perlu menyamakan definisi teman dulu deh kayaknya deh. Definisi teman. Menurut lo apa Bim? Menurut gua Menurut lo. temen nih. Iya teman. Bukan yang lain. Bukan yang lain, Emang ya? teman banyak tapi bukan yang lain. Teman Iya, aja iya. nih. Menurut gua temen tuh ini tingkatan kedua setelah perkenalan. Jadi gua ada tingkatan sendiri. Iya apa Pertama tuh? kayak perkenalan dulu, temen baru sahabat nih. Setelah Pacar nggak ada. Pacar gua sahabat gua nanti. Oh, iya. Kata-kata dari mana itu? Diem lu. Oke. Nah, pokoknya kalau menurut gue temen itu fase setelah perkenalan lu bakal mulai sering-sering bonding. Bakal Oke. ketemu satu sama lain, bakal udah saling mengerti satu sama lain tapi belum secara intim gitu kayak sahabat. Jadi kayak gimana ya? Kalau dibilang saya hai doang bukan lagi. Kayak gua Udah ada obrolan. Udah ada obrolan lah Iya. gitu. Singkatnya sih kayak gitu sih gampangnya. Kalau lu pada emang gimana? Kalau gue sih hubungan sosial yang bergantung pada kata saling menurut gue. Saling ya. Ya, jadi kuncinya tuh saling. Kata kunci tuh. Jadi kita kenalan, misalnya gue kenal lu nih, tapi lu nggak kenal gue, itu ibaratnya belum kenalan atau belum temen. Temen. Bisa aja stalking doang karena stalking sering lihat IG-nya, nah itu belum temen. Tapi kalau kita sama-sama tahu, oh lu ternyata kegiatan lu hari-hari begini, gue tahu, lu tahu gue kegiatan hari-hari gue begini, ya itu baru namanya teman. Gitu gue, sesimpel itu aja. Kalau lu gimana Joy? Kalau dari gue temen itu ibarat seseorang kayak keluarga tapi tidak sedarah gitu loh. Karena gue kalau mengkategorikan temen nih ibarat kayak keluarga. Ada keluarga inti, ada keluarga besar gitu. Dan kalau gue sih nganggap ada pertemanan inti, ada pertemanan besar. Jadi kalau keluarga inti itu ada ayah, ibu, kakak, adik, Ya. dan keluarga besar itu sepupu-sepupunya. Kalau pertemanan inti itu ibarat sahabat yang mengikat kita secara batin lah, emosional lah. Keren. Tapi kalau pertemanan yang besar itu ya relasi yang luas gitu menurut gue, yang bukan dikategorikan sebagai sahabat tapi tetap teman gitu. Oh iya. Begitu kalau gue. Dari sekian banyak penjelasan kayaknya penjelasan gua doang nih nggak kompleks Ya. kayaknya. Gue juga sih biasa aja. Yang penting orang paham bro. Yang penting orang paham. Karena kita Gitu cuma aja. menyamakan definisi di sini Iya, kan. bener. Soalnya kita bakal berangkat ke topik selanjutnya itu memulai pertemanan di kuliah. Mulai pertemanan ya. Jadi mulai pertemanan kuliah itu enaknya di mana sih sebenarnya? Kalau dari gue sih di PKKMB. Gue setuju banget sih kalau Setuju ya, PKKMB itu tempat nyari temen. Karena emang lu tuh semua awalnya pada nggak kenal satu sama lain gila. Iya. Iya kan? Nah, Maba Jadi dari fakultas ini, fakultas Ah. itu nyatu semua. Iya, jadi kalau mau sokap mah kayaknya cuek sih, Iya. gak ada yang merhatiin juga kan. iya. Bener. Itu gue kalau lihat orang PKKMB itu kayak orang bingung sumpah. Kayak di mana nggak tahu jalan hidupnya gitu. Jadi kayak nggak punya teman karena nggak punya teman kan. Jadi kayak dia mau kenalan ini ragu, mau kenalan ini ragu. Sokap
Tapi kalau orang-orang yang udah punya teman biasanya paling berisik udah, punya circle. Biasanya geng. paling rame tuh ya. Paling rame. Itu paling berisik tuh biasanya. Makanya di PKKMB salah satu cara memulai. Setuju sih gua. Sekarang sokap-sokapnya pun bisa jadi temen jangka panjang gitu di Iya. PKKMB. Kan, tapi minusnya kalau misalnya udah masuk ke fakultas masing-masing gitu tuh kadang suka renggang tuh Ya, biasanya. udah mulai masa Temen-temen kuliah lah ya. PKKMB tuh. Udah mulai masa kuliah gitu. Iya. Baru enggak gitu. Soalnya ya tapi kita udah nggak bisa sokap lagi soalnya kalau udah nggak PKKMB. Freak jatuhnya. Iya sih. Kayak Kayak, udah ngapain sih lu? Orang udah punya circle sendiri lu Iya. ikut campur. Kadang biasanya yang circle PKKMB tuh udah masuk ke temen prodinya masing-masing gitu biasanya. Iya. kayak waktunya udah nggak tepat gak sih sebenarnya. Kecuali lu kalau ikut UKM mungkin organisasi kan. Iya, terus baru sokap lagi boleh Sokap karena lagi sama-sama boleh. nggak kenal. Iya, benar-benar. Itu pun kalau dia nggak punya circle. Kalau orang itu nggak punya circle, lu sokapin biasanya lebih terbuka. Tapi kalau orang udah punya circle, itu jadi Iya, kadang anggapnya freak gitu ya. Hmm. Karena dia pun nyamannya pun ya udah sama circle yang masuk sama dianya aja gitu. Jadi dia kadang tuh suka kagak terima orang baru gitu. Kalau misalnya yang circle-circlean sih. Tapi emang circle Kayak gitu. penting menurut lu? Kalau menurut gue sih, kalau misalnya kita pengen nyari teman yang setipe sama kita, circle tuh penting sih menurut gue. Tapi minusnya dari circle tuh, kita tuh kalau misalnya ngelihat orang tuh yang ngelihat kita terlalu main sama circle kita sendiri, jatuhnya tuh kayak milih-milih temen sih jatuhnya. Tapi gak buruk juga sih pemilihan circle ini menurut gue. Circle ya? Gitu. Kalau menurut lu, Bi? Gue kalau bilang circle kayaknya circle tuh bisa dibilang kumpulan orang yang banyak ya. Iya. Gue mau bilang circle kayaknya nggak bisa dah. Kenapa? Soalnya gue dulu teman gue rata-rata dari gue SMP sampai SMA tuh gue pasti teman gue dikit. Gue soalnya gak terlalu suka banyak orang gitu. Gua, kalau buat nyari teman kan, gue paling banyak kayaknya kalau buat grup WhatsApp paling banyak 4 orang aja. Itu udah banyak. Itu paling banyak. Itu udah banyak tapi Paling hitungannya. banyak menurut gue sih paling banyak tuh 4. Kalau misalnya 14. Enggak. 40. Karena biasanya banyak belum tentu real ya biasanya. Iya. Bukan, Udah jadi kabar bukan, deh. bukan 14, 40 juga. 4 juta. Bisa. Maksimal WhatsApp grupnya berapa? Iya. Itu mah Grup tele kayaknya ya. Grup tele. Masih ada tuh grup tele tuh. grup tele. Kayak PKKMB ya, grup tele. Oh iya, pertama kali PKKMB itu grupnya tele ya. Iya, karena bisa banyak. Iya. Jadi kita bisa kenal dari Iya, banyak betul. banget fakultas lain, jurusan lain, yang underrated bahkan mungkin UM cabang mana tuh yang cabang jauh banget itu? Gua nggak Ini tahu lagi. Blitar. Blitar, UM Blitar. Iya. Bisa kenal kayaknya kita. Tapi kalau ngomongin tadi kan sempat ngomongin circle ya. Nah, Dan gue prefer kayaknya gue lebih suka temen gue dikit. Kalau menurut lu prefer temen lu banyak apa dikit? sebenarnya kalau circle itu banyak yang bilang kalau kita butuh circle untuk bertahan di kuliah. Nah iya banyak sih yang ngomong itu. Nah, tapi menurut gua seberapa berkualitas kah circle lu? Jadi Itu sih. Soalnya kualitas sama kuantitas itu nggak bisa nyatu. Semakin banyak orang, semakin nggak berkualitas hubungan lu. Makanya banyak orang yang milih, gue udah milih lah sama pacar gue aja dah, nggak sama teman seadanya aja. Ya menurut gue itu masih masuk akal karena dia lebih mementingkan kualitas ketimbang kuantitas. Ya jadi boleh-boleh aja, sah-sah aja bagi gue. Jadi sebenarnya circle tuh gak apa ya? Gak memungkinkan lu tuh bisa survive di masa kuliah lu enggak ya? Iya. Jangan juga. Tergantung Kalau lu misalnya sih, tergantung diri apa sendiri namanya, sih bener sih. kita kalau gua mah. emang kita punya skill buat nyari temen ya buat apa circle sih menurut gua. Tergantung personalnya masing-masing sih kalau menurut gua sih. Iya, soalnya salah satu hal itu yang gue sadari, semakin banyak lu kenal orang, semakin banyak masalah lu. Setuju sih gue setuju sih. Iya kan? Relate. Ada aja masalah. Semakin banyak kenal orang, semakin banyak masalah. Karena semakin kita kenal banyak orang gitu ya urusan semakin banyak lagi gitu. Iya, itulah pusing makanya. Bener sih kata lu Bim, kayak nyari teman dikit lebih enak Bim. Perlu pikiran ya. Baru kepikiran. Gak tau sih gue dari dulu Makin emang dikit teman urusan dikit. gue gak tau sih dari dulu prefer gue temen dikit, mungkin karena gue introvert kali ya. Gue banyak orang kayak pusing pala gue. Iya. Dikit kalau banyak tapi nggak nyaman, buat apa? Mending Iya dikit sih. tapi nyaman. Soalnya Iya. gue lihat juga nih di kelas nih. Misalnya di kelas kita kerja kelompok. Gue pikir anak-anak bakal jadi profesional ketika ada tugas kelompok begitu. Jadi orang-orang bakal mikir, oh kita sama-sama orang yang bisa aja deh jalannya untuk mencapai tujuan itu. Karena dalam kelompok
tugas itu kan ada tujuannya. Yes. Sedangkan pada kenyataannya ternyata anak-anak di kampus tetap milih sama siapa yang mereka nyaman. Iya. Bukan apa yang mereka tujuannya bisa tercapai, nggak peduli mereka. Yang penting mereka nyaman dulu. Benar. Pengaruh Gen Z kali ya juga ya. Iya, benar sih. Mereka kadang kalau misalnya dosen gitu voting mau grupnya milih sendiri apa grupnya dipilihin dosen gitu. Kalau misalnya ada orang yang udah pakem gitu sama circle-nya udah nyaman nih, pasti dia bakal Milih nge-polling sendiri. milih sendiri. Iya. Tapi Gue gue tuh kayak gitu. tapi gue kalau dibilang sukanya gimana, gue lebih suka diacak loh. Kenapa ya? Kayak lebih Sama sih. Gacha ya. Kalau gue Iya, pribadi gacha aja gitu. sih, Karena gue kalau misalnya gue soalnya nggak mau ketemu itu lagi sebenarnya. kalau gue sih lebih ke kita tuh bisa ngebangun chemistry lebih sama orang yang berbeda lagi sih di kelas. Iya sih. Jadi kalau misalnya kita kembali ke circle kita lagi, gimana kita mau mengenal teman kelas lebih jauh gitu. Gimana mau kenal dia? Tapi ya balik lagi ke kata gue tadi, semakin banyak kita kenal orang, semakin banyak masalah. Aduh. Emang lu ada masalah sama siapa? Waduh, nggak ada masalah sih gue sih. Gak ada masalah. Masalah. Biasa aja gue mah, Sejauh ini sih gak ada masalah sih. Chill aja ya. chill aja. Chill aja. Tapi ada satu loh hambatan yang lebih ini lagi, perbedaan budaya. Perbedaan budaya ya. Iya. Lu ngerasain banget ya kayaknya. Gue ngerasain, soalnya kayak awal-awal gue kesini gitu, perbedaan budaya ini menurut gue salah satu potensi penghalang gue untuk bisa gue berbaur sama orang-orang. Kadang yang logatnya gue biasanya lu gue gitu, terus kesini banyak orang yang mungkin logatnya lebih ke Jawa gitu, ya. Bukan mungkin logat itu lagi, bahasanya malah. mungkin itu kayak rada jadi penghalang gue untuk berbaur, tapi tidak menutup diri gue untuk ingin berbaur sama mereka gitu. Adaptasi ya. Iya, karena pun kita harus beradaptasi juga gitu ya. Sebenarnya kalau kita bertiga relate gak sih? Relate. Apalagi Bener kita kan? anak Rata-rata kan kita Semua perantau relate. Iya. Bahwa di mana mereka, beda ya ternyata budaya ya. Apalagi kita kayaknya nabrak banget ya. Kayak gua sama Joy, misalnya dari Betawi, Sunda, lu dari Kalimantan, Jawa Betawi Jawa dikit. Betawi dikit kan. Datang ke yang full Jawa kayak, aduh, kadang ngomong lu gua ngerasa gua salah nih kayaknya. kadang takut terlalu nyablak gitu ya. Karena budayanya tuh beda, jomplang banget. Kalau dari budayanya nyablak kan kita kan. Apapun yang ada di pikiran kita omongin. Sedangkan di sini lebih milih bahasa Jawanya rasan-rasan lah. Ngomongin dalam hati aja udah. Iya, Nah, nggak perbedaannya. Gua langsung keluar gitu kan. Enggak langsung Kalau to di the point. Jakarta langsung rotos aja gitu. Iya, kayak oh ya nggak peduli bae udah. Iya. Baru kenal berapa minggu ge. Baru kenal berapa jam ge, tiba-tiba rokok dicomot bae itu katanya. Set dah. Itu. Keluar nih logat-logat Bekasnya nih. Lama-lama nih. Tapi emang begitu sih kalau perbedaan. Gue aja menyadari merantau itu bikin kayak pikiran gue tuh jadi sadar gitu loh. Kenapa? Jadi gue dulu sebelum merantau tuh kayak gue hidup autopilot. Jadi gue melakukan apa aja yang udah jalani hidup aja gitu loh. Setelah gue perantau pertama itu kelas 11. Gue pindah ke Jawa. Di situ gue mondok. Gue duduk nih. Orang-orang ngomong bahasa Jawa semua. Di situ gue sadar, ngapain ya gue kesini ya? Gue nggak ngerti omongan mereka. Tapi ternyata adaptasi bisa merubah semuanya. Gue jadi ngerti lah sedikit-sedikit Jawa. Bisa lah bahasa Jawa. Kalau diomongin dari belakang tahu lah walaupun mereka pakai bahasa Tahu mereka. sedikit lah ya. Tahu sedikit. Iya sih. Udah hampir setahun sih di Malang juga. Kalau nggak ngerti Jawa kayaknya juga kurang ajar sebenarnya. Iya. Kurang ajar. Tapi semakin kesini yang awalnya gue kira susah banget gitu berbaur, justru kayak teman-teman gue yang beda budaya ini malah menerima gitu loh. Iya, Merangkul malah. Merangkul gitu. Jadi kayak yang ekspektasi awal tuh kayaknya, wah gue bakal susah nih berbaurnya. Ternyata ya mereka welcome aja gitu. Soalnya takutnya kayak beda, kayak kita dari beda daerah ngomongnya lah. Kayak beda daerah gitu, kayak mereka udah berkelompok sendiri gitu. Takutnya gitu sih awalnya, kayak Iya, paham. takutnya sih gitu. Iya. Takutnya gitu. Tuh 3 kali ngomong takutnya tuh gua tuh. Takut banget soalnya kan. Takut banget. Takut banget. Takut banget. Ketakutan seluruh anak rantau kayaknya salah satu bahasa. Soalnya itu cara kita berkomunikasi kan lewat bahasa. Dan kalau itu udah kekunci, udah nggak bisa apa-apa lagi. Apalagi takut teleneh gitu kan. Persepsi orang beda-beda karena bahasa jadinya. Betul, gue setuju itu. Tapi dimanapun bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung, bos. Pepatah udah mulai keluar nih. Jam berapa sih ini? Aduh, Tapi belum malam sebenarnya padahal.
datang benar-benar ke Malang, ekspektasi gue tentang kalau misalnya susah bakal dapet temen gitu segala macem, sebenarnya di realitanya agak terpatahkan sedikit. Kenapa? Soalnya kayaknya menurut gue anak-anak kelas yang cowoknya suportif tuh kayaknya. Kayak mereka walaupun bisa dibilang yang cowoknya dari Jabodetabek kan kita bertiga nggak sih sebenarnya? Ada lagi banyak sih sebenarnya, masih banyak. Oh iya ada lagi. Ada lagi. Nah. Ada lagi satu lagi namanya siapa? Kok bingung? Nggak usah. Tapi emang gue ngeliatnya anak kelas suportif sih, kayak tetap ngerangkul kita Ya, walaupun ngerangkul banget sih kalau misalnya menurut gue sih. sempat underestimate sedikit, tapi ternyata enggak sih, enggak seburuk yang gue pikirin sebenarnya. Soalnya ekspektasi lu udah beda mungkin. Iya, soalnya ekspektasi gue kan emang kayaknya gue tahu kan Malang kan mungkin banyak orang Jabodetabek nih. Karena UB Karena UB. Dan pikiran gue mungkin di UM juga kali. Iya. Sama Iya. gue mikirnya juga gitu awalnya. Mungkin di UM juga sama kan. Masuk kelas, wah, kayaknya nih dari anak Jabodetabek kagak bisa dilihat mata ini. Kembar semua kayak Iya, kembar. iya. Susah itu Iya. awal-awal tuh. Pas perkenalan dari mana-mana kata, aduh kagak tahu lagi itu daerah mana kan. Iya. Tiba-tiba nih bocah nongol berdiri. Dari Jakarta. Nama saya Sultan Hanif Maulana dari Jakarta. Wah, temen gue itu, temen gue. Langsung di lock. Di lock temen gue itu. Langsung kejar nggak? Hari pertama itu inget banget itu. Hari pertama ya? pertama kuliah itu. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris tuh. Bahasa Inggris. Matkul bahasa Inggris paling ujung, gua paling ujung kanan, dia ujung kiri tuh. Lihat banget tuh nyamperin tuh. Dari kiri ke kanan tuh. Karena apa? Karena budayanya sama. Iya. Karena budaya sama emang. Budaya menyatukan juga, tapi berbeda budaya bukan berarti kita nggak bisa satu. Orang Indonesia aja beda-beda, tetap bisa jadi Indonesia. Asik. Udah keren banget sih. Beda Beda satu kali kak. Tuh lihat tuh. BEM FIS. Ini jam berapa nih, guys? Kita anak FIS banget ya. Anak FIS banget. FIS banget. Jadi mungkin itu sih Itu sih ya kita. yang pengen kita obrolin aja sih. Sebenarnya garis Tentang besarnya pertemanan pertemanan aja sih. Pertemanan, tetaplah kita harus berteman karena manusia itu makhluk sosial. Fakultas ini fakultas ilmu sosial. Kelas. Jadi kita mempelajari sosial, terus kita nggak bersosial kan lucu. Jadinya kita harus berteman tetap. Apalagi ilmu komunikasi ya. Kita berkomunikasi ya dalam kehidupan sehari-hari dan kita mengetahui hal-hal yang fundamental dalam komunikasi. Jadi kita harus benar-benar mempraktekannya dong. Mungkin itu aja. Jadi kita langsung closing statement nih. Closing statement. Kita persilahkan kepada. Kayaknya udah mau, mulutnya gatal udah mau closing loh dia. Dari tadi gini-gini dia. Kumur-kumur. Kalau ada air kumur-kumur dulu itu. Ini closing statement dari gue. Ya, tolak ukur pertemanan bukan dilihat dari seberapa sering kalian bersama, tapi tolak ukur pertemanan dilihat dari seberapa dalam kalian memahami walau jarak memisahkan. Waduh, keren banget. Kelas banget Kelas abang-abang banget. kita nih, bro. Yaudah, Yaudah. Mungkin itu aja ya. ya. Sekian. Sampai jumpa di Fishcast berikutnya. Terima kasih.